Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Agung Laksono, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023, bidang studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, LPTK Universitas Palangkaraya dengan nomor PPG 205503111068. NIM PPG 2361002191046. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024 akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja UKM PPG periode 1 tahun 2024 di SMK Bes Agro 1, Kecamatan Parenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pada kelas 10 ATPA mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Selamat menyaksikan. Untuk memulai masa depan yang cerah, kita perlu memberikan yang terbaik dari diri kita. Dengan semangat ini, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya hadir untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi masyarakat. Fakultas ini menyediakan beragam fasilitas yang sangat memadai dan mumpuni sebagai sarana bagi masyarakat dalam mengembangkan minat, bakat, serta soft skill mereka. Sebagai fakultas dengan 19 program studi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan terus maju dan berkembang secara konsisten. Kami berusaha tanpa henti untuk mencetak generasi bangsa yang unggul, serta memajukan pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan komitmen, profesionalitas, dan integritas yang tinggi. Setiap langkah yang kami ambil didasari oleh semangat untuk memberikan kontribusi positif bagi masa depan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Pendidikan tinggi merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu, UPR akan turut berkontribusi langsung dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing tinggi, unggul, dan berkarakter di masa depan. Masa depan dimulai dari sebuah dorongan, dan dorongan itu masih terus berlanjut. FKIP akan selalu menjadi pilihan Anda untuk melangkah menuju masa depan yang lebih cerah. Kita harus berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pendidikan dan profesional dalam memberikan inspirasi, pengetahuan, serta keterampilan kepada generasi yang akan datang. Laksanakan, silakan. Wali belajar mulai. Selesai. Duduk istirahat. Gerak. Ya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semangat pagi. Luar biasa. Apa kabar? Luar biasa. Sengkra? Bisa. Sengkra? Hebat. Sengkra? Bisa. Hebat. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat sehat, ya. Kita sebagai umat manusia, kita sebagai umat beragama, jangan lupa untuk selalu bersyukur, ya. Yang paling utama yaitu bersyukur atas nikmat sehat, ya. Dengan sehat kita bisa melakukan aktivitas apapun, ya, dengan enak, dengan baik, dengan lancar, ya.
Jadi nikmat sehat itu nikmat yang tidak bisa dinilai dengan materi. Aldi Dipandra, Siap, hadir. Angga, Siap, hadir. Chani Olivia Pasaribu, Siap, hadir. Fajar Agus Satrio, Siap, hadir. Fendi, Siap, hadir. Fikar, Siap, hadir. Gilang, Siap, sakit Pak. Sakit, Hafid Maulana, Siap, hadir Pak. Hasna Huwaida Siva, Siap, hadir. Indra Mulana, Siap, hadir. Kamal Mubarok, Siap, hadir. M. Pribani Kuncoro, Siap, hadir. Melisa, Siap, izin Pak. Nur Aini Mainah, Hadir. Randy Pratama, Siap, hadir Pak. Siti Hajar, Yahya Mustafa Yasin, Siap, hadir. Zidni Fauzi. Siap, hadir. Kita doakan semoga yang sakit segera diberi kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasa, ya, bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Silakan ketua kelas dipimpin. Ya, kita akan menyanyikan lagu nasional, lagu kebangsaan yaitu Tanah Air. Silakan dipimpin untuk berdiri terlebih dahulu. Diri. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. Oh, oh, oh. I hate all this overthinking. Oh, 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 oh. The more I swim, the more Hari ini ya, kita akan melanjutkan materi dari sebelumnya. Ya, materi sebelumnya di minggu kemarin kita sudah membahas tentang mengidentifikasi identitas kelompok dan identitas individu. Ya, itu masih sama dengan hari ini. Babnya sama, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Yang seperti di depan, ya. Kalian sudah tahu gambar apa di depan? Burung Garuda. Burung Garuda merupakan apa? Lambang negara, ya, simbol negara. Jadi ini merupakan jati diri atau identitas bangsa kita. Ya. Di dalam burung Garuda di bawahnya ada kita. Ya, bertuliskan apa? Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu dua. Ya. Kita masih di bab tentang Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kita lanjutkan. Ya. Ini materi yang akan kita bahas, mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas. Ya. Kalian sebagai pelajar ya harus punya motivasi hidup, ya. Apalagi sekarang. Ya. Sekarang sebagai peserta didik, sebagai siswa harus mempunyai karakter yang ada di depan. Apa? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau yang disingkat dengan P5. 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan yang terakhir yaitu berkebinekaan global. Ya, berkebinekaan global seperti materi yang kita bahas pada hari ini. Ya, yaitu tadi Bhinneka Tunggal Ika. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yang pertama yaitu 1. Peserta didik dapat bersyukur tentang mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Ya. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki sikap disiplin sesuai dengan mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Yang ketiga,
peserta didik dapat menganalisis, mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Kemudian yang terakhir, peserta didik dapat menerapkan, mengenali, menyadari, dan menghargai keragaman identitas yang kita miliki sebuah bangsa. Jadi ada 4. Kemudian penilaian yang akan Bapak gunakan di dalam pembelajaran kita hari ini, ya, ada 4 seperti yang di depan, yaitu penilaian sikap spiritual. Kemudian yang kedua, penilaian sikap sosial. Yang ketiga, penilaian sikap keterampilan. Dan yang terakhir adalah penilaian pengetahuan. Nanti proses ini akan Bapak lakukan di dalam diskusi, ya, di dalam proses diskusi sampai akhir. Ya. Ini ada pertanyaan yang mendasar dulu. Ada 2 pertanyaan di depan. Ya. Mohon perhatikan. Yang pertama, bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia? Bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan, Olive. Karunia Angkatan 12 atas nama Olivia izin menjawab, Pak. Sikap menghargai keberagaman ini dapat ditunjukkan dengan cara berdiri untuk keadilan, kesejahteraan, dan hak asasi untuk semua orang terlepas dari latar belakang dan identitas mereka. Oke, terima kasih Olive. Beri aplaus untuk Kemudian yang kedua, mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain harus dilakukan? Ada yang mau mencoba menjawab? Silakan. Izin menjawab soal kedua. Mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain harus dilakukan? Dengan menghargai kebudayaan masyarakat, kita dapat menghormati hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Terima kasih Fikar. Kita beri aplaus. Jadi itu ya sebagai pertanyaan dasar ya. Kemudian berikutnya Bapak jelaskan untuk materi hari ini ya. Sebagai makhluk sosial, ciri yang melekat pada manusia adalah keinginan untuk melakukan interaksi satu dengan lainnya. Interaksi berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu, antar kelompok maupun individu dengan kelompok. Ya, jadi manusia itu membutuhkan interaksi, makhluk sosial. Ya, manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Ya, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Jadi ketika putus cinta, ya, kemudian galau, biarkan aku sendiri. Ya. Wah, itu mustahil, nggak ada yang bisa. Ya, nggak ada yang bisa. Dokter pasti butuh dokter, nggak bisa mengobati dirinya sendiri. Ya, kemudian orang tukang potong rambut nih. Bisa nggak potong rambutnya sendiri? Nggak bisa, bisa kecuali botak gitu ya, gundul gitu ya. Kita pasti membutuhkan orang lain, nggak bisa gitu. Bahkan ketika manusia itu masih hidup sampai sudah meninggal, ya meninggal pun butuh orang lain ya kan, untuk mengurusi jenazahnya sampai ke liang lahat, sampai dikuburkan butuh orang lain, itulah manusia. Jadi butuh interaksi, butuh hubungan dengan orang lain, ya tidak bisa hidup sendiri. Kemudian dilanjutkan proses untuk mengenali yang lain yang juga dilakukan oleh manusia dalam kapasitasnya sebagai makhluk sosial bisa dijumpai melalui cara lain ya. Ini sosialisasi. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran, diseminasi agar nilai cara pandang atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Ya, jadi tadi ada kita makhluk sosial, butuh interaksi, kemudian ada sosialisasi, ya baik individu maupun kelompok, ya. Kemudian melalui sosialisasi seseorang atau sebuah kelompok menunjukkan nilai-nilai yang dianutnya. Tujuannya bisa sebatas hanya mengenalkan atau bermaksud mempengaruhi yang lain. Dalam sebuah kelompok yang terdiri banyak individu, potensi hubungan perbedaan persepsi sangatlah penting. Di sini kita bisa menarik dua hal penting, yakni jati diri dan keragaman atau kebinekaan. Salah satu ciri bangsa Indonesia adalah keragaman yang dimiliki. Tidak hanya sebagai ciri kebudayaan yang beragam, itu adalah sekaligus jati diri bangsa Indonesia. Ya, jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang unik, memiliki berbagai macam perbedaan. Ya, ada berbagai macam suku, agama, etnis, ya, budaya, tradisi, bahasa, banyak. Ya.
banyak perbedaan. Kemudian berikutnya, para pendiri bangsa yang menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan keragaman budaya, agama, etnis, suku dan bahasa. Begitupun juga yang harus dilakukan oleh generasi penerus. Kesadaran tentang kebinekaan harus dilanjutkan oleh kehendak untuk mengenali yang lain. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Jika dalam identitas primordial kita melihat banyak sekali jati diri, jika demikian halnya dengan identitas nasional. Identitas kedua bersifat nasional. Ya. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas. Jadi begini, kalau di dalam jati diri ya, itu bersifat suku, agama, bahasa, yaitu bersifat dalam suatu kelompok. Tapi kalau nasional itu memiliki sifat tujuan satu negara, satu bangsa dengan tujuan yang sama, yaitu tadi Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita mempunyai tujuan yang sama, yaitu NKRI. Ya. Dalam dunia yang sudah terhubung seperti saat ini, cara untuk mengetahui bahwa ada banyak kebudayaan di belahan bumi menjadi lebih mudah. Perangkat teknologi memungkinkan kita mengakses informasi di tempat yang berbeda dengan sangat cepat. Pengetahuan kita akan tradisi serta budaya masyarakat di wilayah lain juga menjadi lebih mudah didapat. Dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat, ya, kita dapat mencari informasi dengan cepat. Ya. Seperti yang disampaikan di depan, ya, bahwa dunia itu sekarang dalam genggaman. Kalian mau mencari budaya di belahan dunia manapun, mau mencari budaya di Indonesia, berbagai pulau, berbagai suku bisa dicari ya, dengan cepat. Tapi ada dampak positif ya, dampak positif dan dampak negatif. Kalian sebagai pelajar harus bisa memfilternya ya. Kemudian menghargai keragaman identitas, itu ada gambar tuh. Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, ya, ada berapa agama? Ya, Indonesia ada berapa agama? Ada 6. Yang pertama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, kemudian Hindu, Buddha, Konghucu. Bahkan sekarang ditambahi di KTP ada yang namanya kepercayaan. Ya, kepercayaan karena apa? Di beberapa wilayah di Indonesia masih ada agama kepercayaan, agama lokal. Ya, seperti di Kalimantan Tengah, di Kalimantan ada yang namanya Hindu, tetapi Hindunya Hindu ringan, ya. Jadi kita harus tetap mempunyai sikap toleransi, saling menghargai, ya, menghargai budaya bangsa lain, ya. Tapi jangan sampai juga bangsa lain mengklaim budaya kita, kan, ya. Nanti tahu-tahu nasi Padang ya milik bangsa lain gitu ya. Kesenian reog Ponorogo, Jatilan nanti diklaim oleh bangsa lain ya. Padahal itu milik kita ya, jangan sampai seperti itu. Tapi tetap kita juga menghargai bangsa budaya bangsa lain. Oke, tadi sekilas penjelasan materi dari Bapak ya. Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Ya. Kelompok sebelah kanan Bapak hitung ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kelompok 1 ya. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok 2. Kemudian yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5 juga ya. Kelompok 3 ya. Ada 3 kelompok. Kemudian perhatikan tugasnya. 3 kelompok. Setelah itu tolong diskusikan, berikan nama kelompoknya. Kelompok 1 nama kelompoknya apa? Kelompok 2 nama kelompoknya apa? Kelompok 3 nama kelompoknya apa? Ya. Disapa Gus Dur adalah seorang yang pluralis. Sebagai pemimpin negara, hal ini dibuktikan melalui kebijakan memperjuangkan kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia. Ready dan bisa memecah belah bangsa manusia. Ya, berarti orang yang saya sediakan. Ya, saya setuju.
kita menyingkirkan orang ini dapat menimbulkan masalah. Saya tidak suka dengan orang yang sok tahu kalau apa yang dilakukan mereka dapat merusak orang. Kalian apa sih? Masalah kesehatan diributin? Kalian semua kayak apa sih? Silakan mengerjakan tugasnya berdiskusi. Silakan untuk mewarnai terlebih dahulu. Silakan. Sudah, kelompok 1 sudah. Silakan untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Silakan kelompok 1. Menjadi moderator dari kelompok 1 yang diberi nama kelompok burung hantu, dan kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi burung hantu. Di sini kami menemukan 8 poin tentang filosofi burung hantu. Yang pertama, kecerdasan dan keterampilan penyesuaian. Yang kedua, kecermatan dan pengamatan. Yang ketiga, kepemimpinan dan kemandirian. Yang keempat, keterhubungan dengan alam. Yang kelima, ketekunan dan konsentrasi. Yang keenam, kemampuan belajar seumur hidup. Yang ketujuh, keterbukaan terhadap beragama pendekatan. Yang kedelapan, harmoni. Baik, sekian filosofi burung hantu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yahya dan Kamal untuk menjawab soal tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 1. Apakah ada dari peserta didik yang bertetangga dengan mereka yang berbeda agama atau suku? Bagaimana keseharian dijalani? Izin menjawab pertanyaan nomor 1. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik mungkin memiliki kesempatan untuk saling belajar dan memahami kebudayaan, tradisi, dan keyakinan satu sama lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan nomor 2. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pelabelan terhadap kelompok tertentu? Izin menjawab nomor 2. Pelabelan terhadap kelompok tertentu dapat menjadi masalah karena dampak memicu stigmatisme, prasangka, dan diskriminasi. Sekian dari saya. Sekian presentasi kami. Untuk teman-teman ada pertanyaan? Izin, karena akan berat atas nama bagi izin bertanya. Apa yang Anda lakukan ketika ada konflik dalam kelompok? Izin, Taruna Angkatan 12 atas nama Bedi izin menjawab. Yang saya lakukan ketika terjadinya konflik, saling menghormati, tidak membeda-bedakan suku dan ras, saling toleransi. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Selamat siang. Silakan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Agung yang telah memberikan kesempatan untuk kita menyampaikan atau mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Kami dari kelompok 2 yang kami beri nama kelompok Raja Wali. Kita memilih Raja Wali karena memiliki filosofi ataupun arti yang akan dibacakan oleh remaja. Kami angkatan 12 atas Nur Aini menjawab. Filosofi burung Raja Wali. 1. Semangat belajar, 2. Fokus, 3. Kerja keras, 4. Mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada peserta didik yang bertetangga dengan mereka yang berbeda agama atau suku? Bagaimana kehidupan seharian dijalani? Sikap kita adalah tetap menghormati, tetap menganggapnya sebagai tetangga, tidak
tidak pernah membeda-bedakan antara tetangga yang satu dengan tetangga yang lain. Terima kasih. Ini biasanya dipakai di kelompok masyarakat untuk membedakan orang yang berjudi yang sering membuat masalah itu. Ini pendapat saya, kalau berjudikan mungkin nggak jadi masalah. Cuma karena kita ini Bhinneka Tunggal Ika, jadi sebagai sesama warga negara kita harus saling mengingatkan kepada si yang kita juluki atau disebut minoritas, ya, agar dia berubah sikapnya untuk mengikuti norma-norma yang berlaku di negara. Assalamualaikum. Mungkin itu presentasi dari kami. Mungkin untuk rekan-rekan ada pertanyaan. Izin bertanya, bagaimana cara menumbuhkan sikap hormat budaya terhadap masyarakat Indonesia? Taruna Angkatan 12 atas nama hari ini izin menjawab. 1. Memiliki kesadaran tentang kebinekaan. 2. Mengelola keragamaan sebagai sebuah perbuatan yang saling mendukung satu dengan lainnya. 3. Menghargai keragaman. 4. Bersosialisasi dengan cara mengenal satu dengan yang lainnya. Sekian dari saya. Mungkin itu saja kurang lebihnya dari kelompok 2 ataupun kelompok Raja Wali. Ya, tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Ramadhani. Saya sebagai moderator kelompok 3 yang kami beri nama dengan lambang burung enggang. Untuk filosofinya akan dijelaskan dengan teman saya. Mohon izin, Taruna Angkatan 12 atas nama saya izin menjelaskan tentang filosofi burung enggang. Burung enggang itu sendiri bermakna sebagai satu tanda kedekatan masyarakat Indonesia dengan alam sekitarnya. Seluruh bagian tubuh burung enggang digunakan sebagai simbol kebesaran dan kemuliaan suku tersebut, melambangkan perdamaian dan persatuan. Sayapnya yang tebal melambangkan pemimpin yang selalu melindungi rakyatnya, sedangkan pion fungsinya dianggap sebagai tanda kemakmuran rakyat suku Dayak. Sekian, terima kasih. Mohon izin, Taruna Angkatan 12 atas nama Ali Dipendra izin menjawab pertanyaan nomor 1. Apakah ada dari peserta didik yang bertetangga dengan mereka yang berbeda agama atau suku? Bagaimana kehidupan yang dijalani? Meskipun perbedaan latar belakang budaya, kita harus selalu menemukan cara untuk saling mendukung dan menghormati satu sama lain. Dan juga kita harus saling mengenalkan budaya unik yang kita miliki masing-masing. Sekian, terima kasih. Mohon izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pelabuhan pulau tertentu? Izin menjawab. Kita sebagai berusaha untuk memahami keberagaman dan meresapi komplikasi setiap individu tanpa terjebak dalam generalisasi berdasarkan kelompok. Sekian, terima kasih. Itu saja penjelasan dari kami. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 1, 2, dan 3 yang telah mempresentasikan hasil dari depan. Jadi tadi sudah Bapak jelaskan di awal bahwa manusia itu butuh interaksi, butuh sosialisasi, ya. Sesuai apa yang sudah diamanatkan oleh para pendiri bangsa, ya, dengan lambang negara kita yaitu burung Garuda, ya, Garuda Pancasila. Kemudian sekarang ada yang namanya karakter, pendidikan karakter P5 tadi, ya, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, ya. Yang dan terakhir tadi ada berkebinekaan global, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Belum Bapak akhiri, jadi kesimpulannya seperti itu. Silakan Bapak ingin refleksi dari kalian untuk pembelajaran APRI ini, apa yang kalian alami, yang kalian rasakan untuk pembelajaran kita ke depannya agar bisa lebih baik lagi. Silakan, ada yang mau mengajukan? Silakan. Oh, silakan Pak. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi
di sini akan menyampaikan kesan dan pesan. Pelajaran sangat menyenangkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pelajaran mudah dipahami. Ya, terima kasih untuk Pak Agung yang telah mengajarkan kami tentang mengenali dan menyadari keragaman identitas. Semoga pelajaran ini bermanfaat bagi kami semua dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya atas dedikasi dan kerja keras Bapak dalam memberikan pelajaran. Saya sangat menghargai upaya Bapak dalam menjelaskan materi dengan jelas dan memberikan bimbingan yang membantu kami memahami konsep-konsep sulit. Poin penting yang saya dapatkan dari setiap pelajaran benar-benar membantu saya memahami topik dengan lebih baik. Saya merasa bahwa atmosfer positif di kelas ini telah meningkatkan motivasi saya untuk belajar. Terima kasih. Terima kasih. Seperti biasa ya, beberapa hari ada beberapa motivasi. Kemudian minggu depan kita masih belajar yang sama, yaitu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Masih di bab yang sama, Bhinneka Tunggal Ika, tetapi dengan materi yang berbeda. Ya, Bapak berpesan motivasi di akhir, ya, yaitu menjadi taruna dengan relasi besar, relasi rendah, dan menjadi taruna tanggal terindah dalam hidupku. Kenapa? Karena menjadi taruna, aku tahu arti perjuangan dan pengorbanan. Kemudian berikutnya, disiplin adalah nafasku, berbaris adalah langkah kakiku. Jadi itu yang harus kalian terapkan di dalam jiwa kuasa kalian, di dalam hati nurani kalian. Jadi semua dilakukan dengan rasa bahagia, senang ya. Jadi pada intinya bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana. Siapa yang menciptakan bahagia? Kita sendiri ya. Yang menciptakan bahagia itu kita sendiri. Terima kasih Bapak berpesan, tetap semangat, tetap optimis ya. Dan sebelum diakhiri, seperti biasa, yel-yel kebanggaan kita. Semangat pagi. Apa kabar? Luar biasa. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK? Bisa. Hebat. Sebelum ditutup, Bapak minta silakan disiplin berdoa terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran ini. Silakan, Bapak kelas memimpin. Duduk siap, gerak. Mengakhiri belajar pada hari ini. Doa mulai. Doa selesai. Duduk istirahat, gerak. Siap. Terima kasih. Terima kasih.